Saya udah 4 kali hadir di gedung yang cantik ini. Yang pertama Februari tanggal 1 saya ikut acara ini. Kemudian yang kedua April. Suami saya lihat kok saya banyak perkembangan. Kadang-kadang kan suami saya orangnya sangat logik banget gitu. Dia paling nggak mau seminar kayak ginian gitu. Tapi karena dia lihat hasil dari saya, dia kepengen ikut. Jadi saya nemenin, ya bayar juga. Terus yang ketiga, Mei tanggal 24 kemarin, ya bayar juga. Terus sekarang saya ikut nemenin saudara saya, ya bayar juga gitu. Artinya maksud saya kenapa gitu, karena saya merasakan luar biasa perubahan dalam diri saya. Walaupun bayar, saya kadang-kadang kepengen juga, ibu karena udah sering ikut diskon aja atau nggak bayar, kepengen juga sekali gitu. Tapi enggak ya, enggak. Ini untuk dari segi berobat dan sebagainya, saya merasakan bahwa 1,5 juta itu nilai yang sangat minim. Karena apa? Saya sakit itu udah kronis, sudah cukup lama. Pertama kali yang saya tahu sakit saya serius itu tahun 96. Saya pakai kursi roda sama supir taksi, diangkat, dibawa ke rumah sakit Mitra. Ternyata saya ada batu empedu dan vonis dokter harus angkat batu empedu. Nah, saya ini sebetulnya nggak terlalu medis-medis amat, saya cuma asisten apoteker, tapi saya disekolahkan oleh Departemen Kesehatan untuk meraih gelar sarjana. Kalau asisten apoteker kan SMA ya, dan saya bekerja di bidang health information, informasi kesehatan untuk urusan luar negeri lah gitu, luar negeri dan dalam negeri, sehingga saya tahu persis penelitian kesehatan yang seperti apa bobotnya, penelitian penyakit, penelitian obat, efek samping obat gitu. Saya malah kebergantungan sama obatnya besar sekali gitu. Jadi saya tuh asam urat saya 10,9. Sejak 96 kolesterol saya 350, puncaknya tahun ini 438. Terus triglycerid saya otomatis ya 395. Apalagi yang tinggi-tinggi, lever SGPT, SGOT saya tinggi. Dan sampai sekarang saya tidak operasi ambil angkat empedu, karena saya udah ganti-ganti rumah sakit. First opinion, second opinion, third opinion, udah melanglang buana rumah sakit, mulai dari rumah saya di Bekasi, yang terjauh di Lipo Karawaci, terus di Husada kan di kota ya, dan yang terjauh lagi saya ke Penang, ke Malaysia, Desember awal. Obat saya 1 tas. Tapi kembali lagi karena saya bergerak di bidang penelitian, saya lihat browsing di internet, yang ini menyebabkan kalau obat, saya darah tinggi 170/120, obat darah tinggi itu Norvas, Captopril dan sebagainya, itu efek sampingnya ke liver. Kemudian obat asam urat ada allopurinol, ada silorik, efek sampingnya ke ginjal. Akhirnya saya melanglang buana di suplemen. Ada MW, ada Herbalife, Keling, Klorofil, Sunflorella, Sunhope. Apalagi yang belum disebut ada ya. Gitu. Sama propolis saya sampai ganti 3 perusahaan Malaysia, Amerika, terus terakhir Filipina atau apa. Propolis saya juga buka di internet, mengandung aspartam.
aspartam itu saya buka di internet apa, ditulis pakai spotlight merah, dangerous of aspartam, ke kanker. Saya ke belanja ke Indomaret iseng-iseng, lihat makanan ciki dan sebagainya. Semua makanan di Indomaret mengandung aspartam. Makin ketakutan. Singkat cerita, obat dari Penang, obat dari mana-mana pun saya nggak makan. Saya makannya ubi, timus, singkong rebus, jagung rebus, nggak menolong juga. Saya refleksi, seminggu 2 kali, sekali datang 200-300 ribu, setahun nggak sembuh juga. Terakhir Maret kemarin, saya datang ke sini, aduh, model apa lagi ini? Maaf ya Pak Yudi, ya Pak Ronald masih muda, mau ngajarin apa? Pengalamannya paling gitu, mulai ngejenggal ya. Karena saya orang penelitian, backgroundnya selalu analitis kritis kan gitu, kayak LSM. Udah gitu, saya perutnya lagi bengkak, lagi kolik dan kram. Saya memang ada kram perut kan, 96, 2006, 18 tahun. Terus makan siang, waktu itu mulainya pagi akan makan siang. Selesai makan siang saya nggak bisa duduk seperti ibu-ibu bapak-bapak, bisa relax. Saya nggak, gimana sih tidur kursinya kaku gini, terus ini saya bengkak gitu, terus aduh, apalagi nih, nggak ada gejala apa-apa gitu. Nggak taunya pas terapi session keberapa gitu, tiba-tiba perut saya mengecil, kempes, dan saya bisa duduk normal. Oh iya gitu ya, oh ternyata positif. Itu Februari, saya beraktivitas dan sangat, kadang-kadang ada pesta di Medan, saya bisa pulang balik tuh, naik pesawat berangkat subuh, pulang sore. Aktivitas saya sangat memuncak Maret, April, 22 April, geletak 2 minggu. Terus saya pikir, aduh saya mau ke dokter mana lagi? Saya ke dokter yang itu SKJ apa? KJS yang apa tuh? Bantuan pemerintah. Pasiennya banyak banget kan? Ya aja. Nunggu 5 jam. Wah ibu ini sakitnya nggak bisa berobat di Bekasi, udah harus di Jakarta. Kasih pengantar ke Medistra. Di Medistra ketemu saya penyempitan saraf di belakang. Itu 27 April baru ketemu. 27 April saya tidur di papan, dikasih baju besi, tekan di sini, tekan di belakang, tekan di sini, pakai baju besi. Saya berdiri di peluit, terus tidur di papan, nggak bisa tidur dong, ya kan? Saya terus kemarin yang 24 Mei itu, kemarin itu saya tiduran, ternyata saya ini apa namanya, merasakan sesuatu. Kalau kayak kita gini ya, kalau kita terharu terhadap sebuah cerita, terus kan kayak merinding ya, sini gitu. Nah mirip kayak gitu kira-kira kejadiannya tuh rasanya seperti 10 kali gitu. Kayak kita kalau kesemutan, tapi kan kalau kesemutan tuh beban ya. Ini nggak beban gitu, nikmat, kayaknya enteng gitu, kayak kapas gitu rasanya. Terus bunyi kretek-kretek di belakang sini, kretek-kretek. Apa ini gitu? 24 malam masih agak sakit, 25 saya terus healing. Dan sekarang saya bersyukur tidur di papan tidak sakit lagi. Makanya saya selalu, setiap orang sehat aja saya suruh ikut healing. Healing yang ini beda. Siapa yang pernah minggu lalu lihat di Kick and Show? Ada healing 1 jam dengan Kick and Show. Ada yang nonton nggak di Metro TV? Itu yang kedua, Deddy Santoso. Deddy Santoso dia alumni dari Filipina. Deddy Susanto. Deddy Susanto. Tadi aku bilangnya apa? Error, maaf. Deddy Susanto. Itu mirip-mirip sih, tapi saya belum tanya ya sama Pak Ronald gitu. Terus ini saya
Ini saya belakang sini, saya ininya di sini di lumbal 456. Ini saya ke kanan sakit karena empedu dan liver, ke kiri sakit karena jantung, saya ada gejala koroner. Sekarang mau ke kiri atau ke kanan sudah tidak ada beban. Ini terus berat saya ya masih rahasia, tapi udah lumayan agak berkurang. Tapi intinya dari semua yang saya pelajari di healing ini, bukan marketing, bukan promosi, karena gue juga bayar ikut di sini kan gitu. Kecuali saya diskonnya 100%, mungkin saya promosiin sponsor, pesan sponsor. Intinya seperti Pak Ronald bilang, latihan. Maaf nih Pak Ronald, nggak apa-apa kita terbuka ya. Waktu itu Pak Ronald ajarin saya 30 menit healing dan posisinya lurus begini. Saya memodifikasi, kan saya yang sakit bagian tertentu ini, saya lokalisir healing saya di sini. Kemudian perut saya kan ada bakteri, waktu di Penang ketemu tuh di situ, penyakit saya bakteri di perut. Pak Yudi, saya dapat ilmu baru, kepala seperti ini. Saya sekarang kalau healing begini, di kepala kan nggak ada daging, jadi cepat, jadi pembuluh darah saya tuh sehingga sirkulasi darah bagus. Itu yang saya ceritakan, bahwa ikut latihan dan sering-sering datang ke sini. Mungkin kapan-kapan ada program diskon, kita bisa sering-sering ketemu di sini untuk kita latihan bersama. Ya, itu saja.